Halo teman-teman, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Plastik merupakan salah satu benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Selain memiliki manfaat yang beragam, tahukah teman kalau plastik juga menyimpan dampak buruk bagi tubuh kita? Oleh karena itu, cermatilah tayangan video berjudul Dampak Plastik bagi Kesehatan Kita sampai selesai. Kemudian, catatlah pertanyaannya. Untuk menjawabnya, kamu dapat berdiskusi dengan orang tua, saudara, atau mencarinya dari berbagai sumber. Plastik merupakan salah satu benda yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Mulai dari alat makan minum, alat-alat tulis, hingga smartphone kita. Plastik digunakan secara luas di berbagai bidang. Karena plastik merupakan bahan yang murah dan mudah diproduksi. Tapi cukup kuat dan sangat mudah dibentuk. Nah, selain memiliki manfaat yang beragam, tahukah kalian kalau plastik juga menyimpan dampak buruk bagi tubuh kita? Plastik tidak menimbulkan efek negatif secara langsung bagi tubuh kita jika digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, kalian tidak akan mendapat efek negatif dari plastik ketika kalian duduk di atas kursi plastik atau ketika kalian memegang sesuatu yang terbuat dari plastik. Tetapi, ketika bahan penyusun plastik, yaitu rantai polimer dan zat aditifnya masuk ke dalam tubuh, lama-kelamaan akan menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh kita. Lah, emang gimana caranya plastik masuk ke dalam tubuh? Kita kan nggak pernah makan plastik. Kita tidak perlu memakan plastik untuk dapat terkontaminasi oleh polimer. Faktanya, apabila kalian tidak sengaja memakan potongan plastik, maka plastik tersebut hanya akan keluar dari sistem pencernaan tanpa sempat dicerna oleh tubuh. Terus, gimana caranya polimer bisa masuk ke dalam tubuh kita? Nah, sebenarnya banyak kebiasaan yang tidak kita sadari membuat plastik mudah mencemari tubuh kita. Contoh yang paling sering, kita membungkus makanan panas dengan plastik yang tidak sesuai, atau menggunakan botol plastik berkali-kali. Padahal, botol tersebut hanya didesain untuk sekali pakai. Ketika kita membawa makanan panas dalam kantong plastik, maka suhu panas dari makanan dapat mengurai rantai polimer dan zat aditif yang ada pada kantong plastik tersebut. Rantai polimer dan zat penyusun yang lepas dari plastik bisa dengan mudah bercampur dengan makanan dan akhirnya masuk ke tubuh kita. Begitu juga dengan botol minuman sekali pakai. Banyak orang yang sering menggunakan botol sekali pakai secara berulang-ulang. Bahkan, tidak jarang mereka mengisi botol tersebut dengan air panas atau dengan cairan yang dapat menyebabkan penguraian polimer. Padahal, banyak pembungkus makanan dan botol minuman sekali pakai yang bahan penyusunnya bersifat karsinogenik serta genotoksik. Atau, dalam arti lain, bahan-bahan tersebut dapat menimbulkan mutasi gen dan menyebabkan kanker. Loh, bentar-bentar. Bukannya banyak produk-produk plastik yang katanya food grade, aman untuk membungkus makanan panas, bahkan katanya bisa masuk microwave. Nah, jenis plastik sendiri sebenarnya beragam. Bentuk dan penggunaannya pun disesuaikan dengan jenis polimer penyusunnya. Jenis polimer plastik yang utama ada 7 macam. Dan masing-masing dapat dikenali dari kode yang disebut dengan Resin Identification Code. Biasanya, kode identifikasi ini dicetak pada produk plastik berupa angka yang dikelilingi dengan 3 anak panah yang berbentuk segitiga. Contohnya, PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, dan lain-lain seperti ABS, akrilik, dan polikarbonat. Nah, dari 7 kategori plastik tersebut, ada 3 contoh jenis plastik yang paling sering kita gunakan, yaitu PET atau polyethylene terephthalate, biasa digunakan untuk botol air minum kemasan. Polystyrene biasa digunakan untuk wadah makanan sekali pakai. Dan LDPE atau low density polyethylene biasa digunakan untuk plastik kresek. Kode identifikasi ini sangat bermanfaat karena dari kode ini kita bisa menentukan jenis plastik apa yang aman digunakan sebagai tempat makanan dan minuman. Seperti plastik dengan kode resin nomor 4 dan 5, merupakan plastik yang paling cocok digunakan sebagai wadah makanan atau minuman dan dapat digunakan berulang kali. Sementara plastik dengan kode resin lainnya hanya direkomendasikan untuk membungkus makanan dalam jangka waktu pendek dan hanya dapat digunakan 1 kali saja. Setelah mengenal berbagai jenis plastik, kita haruslah lebih berhati-hati. Karena ternyata penggunaan plastik akan berbahaya
jika tidak sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk lebih memperhatikan jenis plastik apa yang akan kita gunakan. Nah, teman-teman, sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. 1. Bagaimana cara plastik masuk ke dalam tubuh kita? Jelaskan. Pernahkah kalian menyadari berapa banyak jumlah plastik sekali pakai yang kita gunakan setiap harinya? Mulai dari tas belanja plastik, sedotan plastik, kemasan makanan dan minuman, serta masih banyak lagi produk berbahan dasar plastik yang lainnya. Lalu, kemanakah semua sampah plastik yang kita gunakan itu berakhir? Plastik, material berkarakter ringan dan tahan lama ini pasti akrab dijumpai dalam keseharian kita. Selain praktis, plastik sangat digemari karena harganya yang relatif murah dan mudah didapatkan. Namun sifatnya yang tidak mudah rusak membuat plastik sulit terurai sehingga tidak ramah lingkungan. Sebagian plastik berasal dari material alami, seperti minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia. Dengan mengurangi pemakaian tas plastik, berarti kita juga mengurangi konsumsi bahan bakar minyak yang merupakan salah satu sumber energi non-renewable. Plastik membutuhkan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk dapat terurai secara alami. Namun meskipun telah hancur dan terurai, plastik tidak akan benar-benar hilang. Akan tetapi berubah menjadi partikel plastik berukuran mikro atau yang dikenal dengan sebutan mikroplastik. Bisofenol A atau BPA dan phthalates atau DEHP merupakan zat yang terkandung di dalam plastik. Berbagai penelitian menyatakan bahwa kedua zat kimia ini berdampak buruk terhadap kesehatan karena berpotensi merusak hormon dan sistem reproduksi. Bahkan bersifat karsinogenik apabila terakumulasi secara terus-menerus di dalam tubuh. Dengan meningkatnya produksi plastik global, jumlah plastik yang terbuang ke laut juga akan jauh lebih besar. Hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian pada akhirnya kembali ke atas piring yang kita makan. Kita memang tidak dapat menghentikan masifnya produksi plastik, karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak, termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Semua orang dapat menerapkan prinsip 3R dalam keseharian. Cara termudah adalah dengan mengurangi penggunaan produk plastik sekali pakai. Misalnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja. Nah, teman
teman-teman sudah menyaksikan tayangan tadi ya? Setelah menyaksikan tayangan video tersebut, tentunya teman-teman banyak mendapatkan informasi yang bermanfaat, serta mulai mengubah perilaku penggunaan barang plastik sekali pakai. Sekarang selesaikan tugas berikut. Untuk setiap pertanyaan, tulis jawabanmu masing-masing dalam satu paragraf. Usahakan dalam satu paragraf minimal 3 kalimat. Dan hubungan antar kalimat saling terkait dan padu. Lalu tulis judulnya di bagian tengah atas. Pertanyaannya, bagaimana perilaku dirimu, keluargamu, dan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggalmu terhadap penggunaan sampah plastik sekali pakai? Mungkin jalanan ini terlihat seperti jalanan biasa, tapi siapa sangka kalau aspal yang menyelimuti jalanan ini memiliki kandungan plastik kresek di dalamnya. Aspal plastik terbentang sepanjang 2,5 km di ruas Jalan Poros Bira Bulukumba, sekitar 174 km dari Makassar, Sulawesi Selatan. Lalu, bagaimanakah proses dari kresek hingga menjadi aspal? Awalnya sampah dikumpulkan dari warga sekitar. Limbah plastik lalu dibawa menuju tempat pengolahan sampah terpadu. Pertama, sampah plastik harus bersih dari kotoran dan minyak. Maka itu harus melalui proses pencucian dan pengeringan terlebih dahulu di bak-bak besar ini. Barulah setelah itu, plastik-plastik bersih tersebut dihancurkan menggunakan mesin pencacah hingga menjadi bubur plastik. Karung-karung bubur plastik lalu dibawa ke AMP atau unit produksi campuran beraspal. Disinilah proses pengolahan plastik hingga menjadi aspal. Campuran aspal menggunakan limbah plastik ini sudah kita laksanakan dari tahun anggaran 2018 hanya 2,5 kilo. Tahun ini sepanjang 25 kilo. Limbah kresek yang kita manfaatkan untuk campuran aspal yang bisa mengurangi sampah di wilayah perkotaan, Pak Jalan. Yang mendominasi sampah di perkotaan plastik, setidaknya kita bisa mengurangi sampah tersebut. Sehari rata-rata kapasitas produksi 200 ton. Jadi kalau 200 ton itu campuran, plastiknya setara kurang lebih 200 kali 3 kilo, berarti 600 kilogram. Sehari ya? Sehari 6 kilogram. Setelah tercampur, aspal plastik dibawa ke lokasi, lalu dihamparkan setebal 5 cm dan dipadatkan di jalan sepanjang 100 meter dan lebar 3 meter. Sampah plastik sekali pakai memang menjadi masalah untuk lingkungan karena susah hancur hingga beberapa puluh tahun mendatang dan kurang diminati untuk daur ulang. Bagus banget ya, ternyata bisa juga plastik jadi aspal ya. Bagaimana teman-teman? Menarik ya informasi dari tayangan ini? Ternyata kantong plastik bisa dibuat jadi aspal. Tentunya kamu terinspirasi untuk melakukan penelitian sesuai dengan topik yang kamu minati. Penelitian tidak harus dilakukan di tempat yang jauh. Tempat yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalmu pun bisa. Jangan lupa membaca berbagai sumber sebagai landasan teori dan contoh-contoh penelitian yang sudah ada dari internet. Kamu bisa juga bertanya kepada orang tua, saudara, teman, atau guru. Sekarang catatlah tugasmu. Buatlah penelitian sesuai dengan topik yang kamu minati. Identifikasi masalahnya, susun kerangka pemikiran, rumuskan hipotesis, uji hipotesis, lakukan pembahasan, dan tarik kesimpulan dari penelitian ini.
Bank Dunia dalam laporannya What a Waste 2.0 yang diterbitkan pada tahun 2018 menyebutkan bahwa secara global, dunia menghasilkan 2,01 miliar ton sampah perkotaan setiap tahunnya dan akan menjadi 3,40 miliar ton pada tahun 2050. Khusus untuk sampah plastik secara global, setidaknya dihasilkan 242 juta ton sampah plastik tiap tahunnya, setara dengan 3,4 juta paus biru atau 1.376 gedung Empire State Building jika digabungkan. Indonesia sendiri merupakan kontributor utama sampah plastik kedua di dunia setelah Cina dengan volume mencapai 3,22 juta metrik ton per tahun. Oleh karena itu, Indonesia menargetkan untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Banyak yang berpikir bahwa cara termudah mengurangi sampah plastik adalah dengan membakarnya. Padahal itu adalah kebiasaan yang salah besar. Sampah plastik yang dibakar mengandung gas rumah kaca bahkan zat dioksin dan furan yang oleh World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia sudah ditetapkan sebagai gas yang memicu kanker pada manusia atau karsinogen. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk dapat mengurangi timbulan limbah plastik. Salah satunya adalah dengan mengubahnya menjadi senyawa lainnya yang lebih bermanfaat melalui proses pirolisis. Balai Besar Kimia dan Kemasan atau BBKK sebagai salah satu unit litbang di bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri BPPI telah melakukan riset mengenai pengolahan sampah plastik jenis polietilen atau kantong plastik sejak tahun 2009. Alat yang digunakan terdapat dua macam, alat pirolisis skala 5 kg dan alat fraksinasi 5 liter. Ini adalah hasil litbang NIASA yang dilakukan oleh tim peneliti dan perekayasa di lingkungan Balai Besar Kimia Kemasan untuk mengubah sampah limbah plastik dengan proses metode pirolisis. Limbah plastik yang didapat di lingkungan pertama sekali dilakukan proses pencacahan sebesar, nanti hasil cacahannya adalah sebesar kira-kira 1 cm. Kemudian limbah tersebut yang sudah tercacah setelah temperatur menunjukkan di dalam reaktor 300 derajat Celcius, baru kita melakukan langkah memasukkan limbah plastik yang sudah tercacah ke dalam reaktor dengan dicampur dengan katalis. Jenis katalis yang digunakan adalah bahan yang tertentu untuk memudahkan proses pirolisis plastik di dalam reaktor. Plastik yang sudah terbentuk di dalam reaktor akan menjadi fasa cairan. Dari fasa cairan tersebut dengan temperatur akan naik lagi, akan berubah menjadi fasa gas. Gas-gas yang terbentuk dari reaktor dialirkan masuk ke dalam kondensor, akan berubah fasa menjadi fasa cair dan akan tertampung di dalam tangki penampung. Dari tangki penampung itu akan ketemu itu crude oil. Dari crude oil itu akan selanjutnya dilakukan proses fraksinasi. Di dalam fraksinasi nanti bisa dipisahkan ketemu yaitu dua produk, yaitu berbentuk bahan solar yang setara dengan produk Pertamina dan satu lagi solvent. Solvent ini ada lagi petrasol, pinasol dan laos. Itu bisa digunakan untuk sebagai pencampur bahan untuk cat. Sedangkan yang solar bisa digunakan langsung ke mesin genset ataupun mesin penggerak otomobil lainnya. Ada fasa gas yang tidak berubah terkondensasi menjadi cair, itu bisa digunakan menjadi bahan bakar gas, bisa digunakan untuk menyalakan kompor ataupun sistem pemanas lainnya. Litbang Industri untuk kehidupan yang lebih baik. Teman-teman, bagaimana tanggapanmu terhadap tayangan video tersebut? Pastinya bangga ya, limbah sampah plastik dapat diolah menjadi BBM. Untuk mengetahui pemahamanmu terhadap tayangan tersebut, catatlah pertanyaan berikut. Diskusikan dengan orang tua, saudara, atau teman. Dan sampaikan penjelasanmu dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas.
Mengapa sampah plastik tidak disarankan untuk dibakar? Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI. Isi survei program belajar dari rumah di tautan berikut. Jangan lupa ajak orang tua dan gurumu juga ya.